Nama saya Anwar dan saya sudah mengalami AKN selama sekitar 19 tahun, tepatnya sejak usia 18 tahun. Kondisi saya ini berkembang terus meski sudah mencoba berbagai pengobatan yang berbeda-beda. Masalah utamanya adalah kondisi ini sering kambuh lagi dan setiap kali kambuh, gejalanya malah semakin parah daripada sebelumnya. Jadi sulit sekali untuk benar-benar sembuh total. Kasus onward ini adalah salah satu folliculitis decalvans terparah yang pernah saya tangani. Kondisinya serius dan butuh penanganan khusus. Saya akan menggunakan pendekatan non-tradisional dengan mengangkat lesi secara bedah, bukan hanya mengobati permukaan. Pendekatan ini jarang dilakukan. Tim kami bahkan pernah mempublikasikan studi kasus pengangkatan bedah folliculitis decalvans di Jurnal Medis International. Pengalaman itu kami manfaatkan untuk memberikan perawatan terbaik dan hasil optimal bagi pasien ini. Ini Bumpinator, di mana setiap perjalanan dimulai dengan penyembuhan dan setiap akhir adalah awal baru. Jadi kami cari info ke online. Dia ada konsultasi gratis lewat websitenya. Kami sempat video call gratis. Setelah itu, kami kirim foto-foto dan dia minta saya datang langsung. Ya, datang langsung. Senang akhirnya bertemu. Ya. Jadi tidak akan ada gangguan komputer. Iya, Pak. Gimana perasaanmu? Ngerasa oke. Ingat yang aku bilang soal kondisi lain? Iya. Kami melakukan studi yang menunjukkan seluruh kulit kepala, dalam kondisi ini seluruh kulit kepala sebenarnya terpengaruh. Iya. Oleh apa yang kami yakini sebagai penanda awal. Dengan apa yang kita lihat. Saya sudah mengalami masalah ini sejak sekitar usia 18 tahun. Sudah cukup lama dan selama bertahun-tahun masalah ini terus berkembang melalui berbagai jenis pengobatan yang sudah saya coba. Namun, kendalanya adalah bintik-bintik itu selalu muncul kembali, bahkan lebih parah dari sebelumnya dan ini sangat mengganggu saya. Bagaimana menurutmu tentang operasi ini? Ya, maksud saya tujuan utama saya adalah menjalani prosedur yang memberi efek tahan lama. Jadi saya tidak perlu report menjalani prosedur ini berulang kali. Jika nanti hasilnya hanya kulit saya menjadi rata, tanpa bekas yang mencolok, itu sudah sangat memuaskan dan cukup untuk saya. Sebab saya sudah lelah dengan semua sesi pengobatan sebelumnya yang tidak bertahan lama dan harus diulang terus-menerus. Anwar sudah menjalani 3 operasi yang gagal, termasuk perawatan medis dengan berbagai suntikan dan penggunaan steroid. Hal ini menambah tingkat kompleksitas kondisinya secara signifikan. Saat ini, yang kita lihat adalah gabungan dari penyakit aslinya dan bekas luka yang diakibatkan oleh operasi-operasi sebelumnya. Jadi kondisinya memang cukup rumit dan menantang untuk ditangani. Halo? Hello, dokter. Kamu datang. Iya, Pak. Siapa ini? Ini ayah saya. Bagus kalau keluarga bisa terlibat supaya kita bisa lebih memahami bagaimana kondisi ini juga berpengaruh pada mereka secara emosional. Senang bertemu Anda. Sama-sama dok, memang saya belum pernah bertemu atau berbicara langsung dengannya secara mendalam, tapi saya percaya anak saya sangat mampu memahami kondisi ini dan juga bisa membuat penilaian yang tepat serta bijaksana mengenai masalah yang sedang dihadapi saat ini. Jadi dengan ini saya bisa menentukan dari mana biopsi diambil. Oke. Di sekitar folikel rambut. Kamu lihat sisiknya? Itu menandakan kalau dilihat dari histologi, kita akan menemukan semacam gerombolan limfosit yang menyerang folikel rambut. Dan area ini terlihat normal. Kalau dilihat dari sini, seluruh kulit kepala memang seperti itu dengan perubahan yang seragam di area tersebut. Bagian dari operasi ini, jelas kami akan mengirimkan biopsi dari lesion yang akan kami angkat untuk memastikan diagnosa dan analisis lebih lanjut mengenai kondisi tersebut. Kita juga akan ambil biopsi lagi dari kulit kepala yang tampak normal. Oke. Hanya untuk memastikan kondisi awal itu memang ada atau tidak. Ya, saya kira skenario terbaiknya adalah bekas lukanya rata dan tanpa rambut, sehingga orang mungkin anggap biasa dan nggak terlalu diperhatikan. Karena lukanya nggak mencolok dan bukan sesuatu yang umum diketahui, biasanya orang nggak banyak bertanya. Misalnya, kalau saya punya vitiligo
atau jerawat, orang sudah paham dan gak terlalu banyak pertanyaan. Mereka sudah menerima kondisi itu sebagai hal biasa. Namun, karena kondisi saya jarang diketahui, obrolan langsung ke pertanyaan, itu apa? Bukan hal lain tentang saya. Jadi, saya merasa lebih nyaman jika orang gak terlalu sering menyoroti luka itu. Saya agak optimis. Dalam hal ini kamu tahu, selalu ada unsur keraguan, itu manusiawi dan wajar sekali, tapi saya rasa riset yang dia lakukan sangat mendalam dan rekam jejak doktor tersebut juga terbukti jelas dan meyakinkan. Keberhasilannya sekitar 90% yang memang sangat menjanjikan dan tentu memberikan harapan besar bagi kita semua. Sepertinya semuanya sudah siap. Baik. Baik, saya akan memasang infus dulu, lalu beri obatnya dan kita mulai. Oke. Kalau bekas gadisnya dipotong, oke? Terima kasih, Pak. Santai aja, kamu nggak usah khawatir. Dia bakal baik-baik saja, serius. Kamu cuma perlu duduk di ruang tunggu, mungkin sekitar 2 jam atau kurang. Ini waktu normal, jadi jangan cemas ya. Wah, Iya, kamu bakal baik-baik saja. Nanti kamu bakal kelihatan segar dan glowing sedikit, jadi tenang saja ya. kerjaan lancar, nggak ada masalah berarti sih selama ini. Tapi aku mulai mikir kalau aku mau naik ke posisi pimpinan, nanti di situ nggak cuma andalkan kemampuan teknis aja. Presentasi dan komunikasi depan umum jadi hal yang penting banget buat dikuasain. Jadi aku benar-benar mau asah kemampuan itu biar karir aku ke depannya makin cerah. Gimana kabarmu, sayang? Semoga kamu juga sehat-sehat aja dan semuanya lancar di tempatmu. Aku benar-benar berharap semuanya bisa selesai tepat waktu seperti rencana dan aku bisa ketemu dia lagi tanpa ada kendala apapun nanti. Oke, kita siap semua? Ini Bumpinator, tempat di mana setiap perjalanan dimulai dengan proses penyembuhan yang menyeluruh dan penuh harapan, dan setiap akhir dari perjalanan itu selalu membawa sebuah permulaan yang segar dan baru dalam kehidupan kita. Jadi operasi ini punya arah yang sangat menarik dan menantang. Kami masuk dengan persiapan matang, mengantisipasi beberapa hal yang mungkin sulit, terutama dalam membedakan bekas operasi yang lama dengan lesi penyakit terbaru. Aku harus benar-benar hati-hati saat mengangkat dari kulit kepala Anwar, memastikan hanya jaringan yang sakit yang diambil tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Hal ini sangat penting agar operasi berhasil dan penyakit tidak kambuh lagi. Saya melakukan operasi ini dengan anestesi lokal, menyuntikkan obat bias ke area yang akan dioperasi agar mati rasa dan sakit berkurang. Prosesnya cepat, hanya beberapa detik. Lihat Billy, operasi dimulai. Tujuan saya mengangkat penyakit ini sampai tuntas, sampai bersih dari akar-akarnya. Saya harus sangat teliti membedakan antara bekas operasi lama dan bagian yang sakit. Operasi ini mengharuskan saya menemukan lapisan jaringan yang tepat untuk memastikan semua penyakit dan jaringan yang berpotensi kambuh diangkat agar kemungkinan muncul lagi bisa diminimalkan. Ini sangat penting supaya hasilnya maksimal dan kamu bebas dari penyakit ini. Anwar sudah menjalani 3 operasi gagal sebelumnya, dan saya yakin operasi kali ini akan jadi usaha terakhir yang menentukan. Kita semua harap hasilnya sukses dan bawa perubahan besar bagi kesehatannya. Dia benar-benar pejuang hebat meski infeksinya parah dan mengancam nyawa. Dia lalui banyak rintangan dengan keberanian serta semangat luar biasa selama proses pemulihan. Banyak orang pasti akan terpengaruh oleh hal ini, apalagi jika mereka tahu dampaknya secara menyeluruh. Dalam pencapaian mereka sebenarnya itu tidak pernah benar-benar terjadi. Selalu ada saja tantangan dan batasan yang harus mereka hadapi, serta perjuangkan dengan penuh kesabaran dan kerja keras setiap harinya.
Operasi Anwar rumit karena lokasinya di kulit kepala. Kulit kepala punya area terbatas untuk bekerja, dan pada kasus seperti Anwar, di mana kita mengangkat bagian besar, tantangannya bagaimana menutupnya dengan hasil estetis yang memuaskan. Untuk mengatasi itu, saya akan pakai kit jahit Athena. Ini kit yang saya ciptakan khusus untuk operasi kulit kepala di klinik ini. Membantu menutup luka dengan tegangan tinggi dan hasil yang estetis. Dalam kasus Anwar, saya berniat memakai metode ini yang sudah kami uji dan publikasikan dalam studi operasi folliculitis decalvans. Kami harap hasilnya akan maksimal dan aman. Alternatifnya adalah teknik tradisional seperti balloon expansion yang lebih invasif dan berisiko merusak kulit kepala sehat. Seperti yang sudah kami terangkan dalam publikasi, lesi yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari masalah sebenarnya. Kulit kepala lain sudah terdampak awal penyakit ini tanpa gejala jelas. Jadi, metode balloon expansion berisiko menyebabkan peradangan dan lesi baru yang sangat tidak diinginkan. Karena alasan tersebut, kami menghindari metode ini demi kebaikan pasien. Selain itu, kami ingin agar operasi ini seminimal mungkin invasif agar pemulihan optimal. Karena itu, kit jahit Athena sangat sesuai dengan kebutuhan kami dan memberikan solusi yang estetis dan efektif. Kapai Saya pikir kekhawatiran utama saya itu adalah Anda tahu bagaimana pengelolaan rasa sakit nanti setelah prosedur dan juga sejauh mana keefektifannya. Saya benar-benar ingin solusi yang tahan lama, idealnya lebih dari 1 tahun, supaya saya bisa merasa tenang dan sampai ke titik di mana rasa sakit atau masalahnya tidak muncul kembali dalam bentuk yang signifikan. Dalam upaya membuatnya terlihat bagus secara estetika, kita tahu saat lesi diangkat, itu akan meninggalkan cacat. Cacat ini akan agak dalam dan lebih rendah dari kulit kepala di sekitarnya. Jika dibiarkan begitu saja, akan terlihat tidak estetis. Jadi tujuannya adalah agar dasar luka sembuh dan sejajar dengan kulit di sekelilingnya. Untuk itu, proses penyembuhan harus terkendali. Saya lakukan dengan menggunakan berbagai agen dan teknik penyembuhan, beberapa dikembangkan di klinik ini agar berhasil. Selesai, lihat itu. Dia benar-benar pejuang sejati, baru saja melewati rintangan besar yang hanya sedikit orang berani dan mampu hadapi dengan tekad kuat seperti itu. Aku nggak tahu. Aku nggak yakin ini bakal berubah secara nyata. Kamu pasti bisa melewati ini, aku benar-benar percaya dan yakin itu. Halo Billy, Hello, Doctor. senang bertemu kamu. Senang bertemu kamu juga. Tapi aku punya kejutan untukmu. Oke, siap. Siap. Baik, ini semua data dan informasi yang kita punya, Billy, bisa kamu cek ulang dengan teliti. Wah, gila. Oh ya? Ya, Gila. iya. Itu memang yang bikin Sudah lama sekali. Ganggu kamu selama ini? Iya, memang sudah lama sih. Ya, lihat itu. Boleh aku foto? Oh iya. Sampai sekarang saya belum pernah merasakan sakit yang parah, hanya sedikit tidak nyaman yang saya masih bisa tahan dengan baik. Belum perlu panggil dokter atau minum obat sekarang. Beberapa minggu ke depan akan sangat penting, terutama dalam proses penyembuhan luka, khususnya 5 hari pertama. Di episode berikutnya, Kita harus pantau situasinya dan lihat bagaimana semuanya berjalan. saksikan akhir yang kuat dari perjalanan Anwar saat ia menunjukkan hasil operasi transformasinya. Ini adalah update singkat mengenai perkembangan dan progres yang sudah kita capai sampai saat ini. Jangan lewatkan kisah inspiratif perjalanan Anwar di episode berikutnya Bumpinator.
Selamat datang di Bumpinator, tempat sains bertemu empati dan setiap bekas luka bercerita. Di Manhattan Beach, California, Dr. Yu, atau Dr. Bumpinator, adalah dermatolog yang mengubah masa depan pasien dengan keloid ekstrim. Ia bukan hanya dokter, tapi harapan bagi yang berjuang melawan beban fisik dan emosional keloid. Cerita ini tentang harapan dan keberanian manusia, bukan hanya medis. Keloid dan pertumbuhan kulit yang sulit ini bukan sekadar masalah kulit biasa. Mereka memengaruhi kepercayaan diri, hubungan dan cara orang melihat dirinya. Misi saya adalah membantu mereka mendapatkan hidupnya kembali. Saat saya hendak ke janji temu itu, saya duduk di mobil dan menangis dulu sebelum berangkat. Ini seperti dua manfaat sekaligus, dia bantu saya turunkan berat dan tetap jalani operasi. Dr. Yu punya cara istimewa membuat pasien merasa diperhatikan bukan hanya setelah operasi tapi sejak konsultasi pertama. Pasien merasakan harapan baru yang nyata. Mereka yang selama ini merasa terpinggirkan karena kondisi kulitnya, kini melihat masa depan lebih optimis dan semangat hidup kembali menyala. Aku tak sabar menunggu saat keluar tanpa ada yang menatap dengan rasa heran atau kasihan. Itu akan menjadi momen bahagia dalam hidupku. Mulai sekarang aku berharap nggak ada yang ngeliatin aneh-aneh. Itu hari yang bahagia buatku. Aku nggak cuma ngilangin bekas luka atau pertumbuhan kulit yang sulit. Aku ngembalin masa depan mereka. Ini Bumpinator, tempat setiap perjalanan dimulai dengan sembuh dan setiap akhir jadi awal yang baru.